pindahin. Ya nggak keburu Kak. Itu udah gede langsung apinya. Ya Allah Robi. Rumah dan toko penjual makanan di Jalan Langgar Joglo, Jakarta Barat ludes terbakar. Udah katanya. Madam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Bahkan barang-barang yang berada di dalam rumah dan toko tak luput dari kobaran api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lain. Peristiwa ini diduga akibat bara obat nyamuk yang menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah mengerahkan 3 unit mobil damkar dengan 15 personel. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Seluruh penghuni rumah dan toko makanan selamat dari kobaran api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga telah mencabuli gadis di bawah umur, seorang pengojek online diambuk warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemarahan warga pecah karena pelaku semula mengelak telah melakukan tindakan asusila. Evakuasi seorang pemuda terduga pelaku pencabulan terhadap seorang gadis di bawah umur di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Puluhan warga yang mengepung kantor sekretariat RW langsung meluapkan emosi saat terduga pelaku digiring petugas. Warga geram dengan ulah pelaku yang tega mencabuli anak tetangganya yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Menurut keterangan keluarga korban, pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online telah 4 kali mencabuli korban. Kejahatan pelaku terbongkar setelah orang tua korban mendapat informasi dari tetangga yang pernah memergoki aksi pelaku. Pelaku ini melakukan pelecehan. Dia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Untuk usia korban 12 tahun, dia masih bersekolah. Tapi untuk saat ini masih dalam pengawasan kami. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara untuk korban akan diberikan pendampingan psikologis oleh petugas Sat PPA guna memulihkan trauma. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku perusakan sebuah mobil mewah di kawasan Sunter, Jakarta Utara viral di media sosial ditangkap polisi. Pelaku kesal karena korban tidak memberi jalan. Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang terlihat emosi turun dari mobilnya dan merusak kendaraan milik korban di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah. Kurang dari 24 jam pelaku ditangkap polisi di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya, Kuitang, Jakarta Pusat. Motif tindakan pelaku murni karena emosi saat di jalan. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban lalu turun dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan pelaku murni karena emosi sesaat di jalan raya. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jampitsus Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Langkah ini diambil di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Republik Indonesia. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Bagi kita semua, salam.
Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jampitsus Febri Adriansyah akui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Namun Febri membantah pemilik kafe di Cipete yang digeledah oleh polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg. Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun ia tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut. Namun ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Febri membantah kepemilikan kafe The Clan yang juga digeledah oleh polisi. Febri memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai SOP. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, polisi pamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik. Pada kasus dugaan pencucian uang ini, polisi sudah memeriksa 15 saksi dan belum menetapkan tersangka pada kasus ini. Selain itu, polisi pamerkan tumpukan uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan juga dolar Singapura sebagai barang bukti berupa emas batangan juga turut dipajang. Emas seberat 74 kg sebelumnya disita dari rumah Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti termasuk 2 buah layar komputer.